Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, seluruh peserta acara webinar SMA Islam Plus Askia Medan, dimanapun Anda berada saat ini. Eh, Pagi ini kita kembali lagi di acara podcast yang ya kita nantikan setiap Sabtunya tentunya ya, yang dihadirkan secara khusus kepada kita semua dari SMA Islam Plus Askia Medan. Pada pagi yang berbahagia ini kita sudah kedatangan salah satu tamu yang cukup luar biasa. Tapi sebelum saya masuk ke perbincangan hangat kami ya, sehangat kopi susu ya, untuk pagi ini, saya akan sedikit mengucapkan terima kasih ya sejauh ini terhadap seluruh peserta acara webinar dari SMA Islam Plus Askia Medan yang sudah menonton atau sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ya. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir dan puncak ya. Tapi nanti kita akan coba ya untuk mengumumkan mungkin nanti ya siapa sih kira-kira yang beruntung yang dari awal tetap konsisten untuk mengikuti acara kita secara live and eksklusif di sini. Oke, baik langsung saja kita mulai untuk kegiatan webinar kita yang luar biasa ini ya. Bersama saya sekarang sudah ada salah satu bintang tamu ya atau host ya. Saya hostnya ya, Bang Irfan. Oke, oke. Jadi saya narasumbernya ya. Oke, Bang Irfan ya. Oke. Jadi narasumber yang sudah luar biasa ya, malang melintang ya, makan asam garam juga sudah ya di berbagai dunia ya, berbagai dunia ya, Bang Irfan ya. Dunia lain ya, bukan dunia gaib ya, Bang Irfan ya. Oke. Baik, bersama saya sudah ada di sini Bang Irfan ya. Saya panggil gimana nih, Bang Irfan Ya, atau boleh. boleh ya, atau Pak Irfan? Mas Irfan juga Mas boleh. Irfan, oke. Mas Irfan, oke Mas Irfan ya, langsung saja ya kalau gitu kita bergabung dengan Mas Irfan ya yang luar biasa ini ya. Salah satu guru terbaik juga yang dimiliki SMA Islam Plus Askia Medan yang sudah banyak mengantarkan siswa-siswi kita ke jenjang-jenjang perlombaan yang luar biasa tentunya ya di berbagai bidang. Oke, terutama dalam mata pelajaran geografi ya Bang Irfan ya atau Mas Irfan. Oke. Baik Mas Irfan, di sini kita akan langsung saja, oke memperkenalkan. Saya akan perkenalkan dulu ya untuk biodata ya dari Mas Irfan ini ya. Oke, nama lengkapnya Irfan Senjaya. Oke, ya mirip dengan salah satu apa ya pemain bulu tangkis handal ya. Ya, itu Sanjaya. Punya hubungan Irfan keluarga Sanjaya. nggak ya kira-kira? Ada kedekatan pribadi atau bagaimana nih? Sepertinya jauh saya Senja ya. Senjaya. Anak Senja ya. Oh, anak Senja. Kebetulan lahir kami sama dengan putra saya yang lahirnya juga tepat waktu senja ya. Oh, tepat alhamdulillah aja ya. Jadi Mas Irfan sama-sama ya. anak senja. Oke. Jadi luar biasa ya pengaruh senja itu ya. Oke, Ya, itu kita bahas. mungkin saya juga suka melihat apa ya matahari tenggelam waktu senja ya mungkin kebetulan aja saya. Lagi sholat maghrib ya langsung ya. Iya. Mas Irfan. Oke. Baik, di sini saya akan bacakan lagi kira-kira tempat tanggal lahir Brandan ya. Pangkalan Brandan. Pangkalan saya. Brandan. Oke. Ya, masih di kampung-kampung. One of the best cities of course ya in the world ya. Salah satu tempat terbaik lah itu ya buat Mas Irfan sendiri ya. Punya kenangan Khusus. sendiri ya tempat Iya. lahir kita itu kurang lebih saya di sana berada sekitar 19 tahun ya. 19 tahun lamanya di sana ya. 19 tahun saya di sana, kemudian saya hijrah ke Kota Medan dan di Kota Medan ini kurang lebih selama 11 tahun. 11 tahun ya sudah bermukim Ya, di sini ya. Di Medan. Wow, Jadi orang luar Medan biasa 11 ya. tahun. Berkamuflase dengan kehidupan Ya, kota ya. sepertinya hidup saya terus nomaden ini saya. Oke ya. Nomaden Mungkin terus bisa ya. jadi kedepannya bakalan hijrah lagi. Wah, Wow, luar biasa kali ya. aja, saya. Mudah-mudahan insya Allah ada jalan ya. Kita Ya, akan doakan amin. Mas Irfan ya. Oke, baik Mas Irfan, di sini saya akan bacakan lagi alamat Jalan Perunggu ya, Kota Bangun. Wow. Kota Bangun saya. Kenal Kota saya, Bangun. tahu saya Kota Bangun. Kota Bangun ini di Maryland ya. Maryland, saya. Maryland International. Iya, Ya, saya. before. Lewat perayaan. Iya, 600 land. Iya, Of course, tanah 600 ya. Gitu iya, ya. Oke, baik Bang Irfan, saya akan bacakan lagi ya detailnya. Moto bahagia dunia akhirat. Ya, itu Oke. penting saya. Kita hidup bahagia ya nomor Oke. satu. Kalau mungkin kita banyak materi tapi nggak bahagia juga Hampa ya terasa hampa, ya. ya. Benar-benar Bang Jadi yang Irfan. penting bahagia dunia akhirat. Oke. Seperti doa kita sering ya. Amin. Habis sholat kita sering doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Ada? hasanah. Mungkin Ada juga gitu nyanyinya itu ya Bang Irfan ya. Iya. Oke. Robbana nyanyi ya. juga. Perfect. Oke. So, kemudian kita lihat lagi Facebooknya ya. Untuk sosial media hanya menggunakan Facebook saja Mas Irfan. Sosial media ada beberapa, tapi tadi ditanya Pak Dodi, saya lampirkan Facebook aja lah. Facebook lah ya. Ya, tapi Oke. belakangan ini saya sering buka WA aja, karena memang di zaman daring ini
yang sering dibuka media sosial itu WA. Ya, Karena WA. tugas siswa banyak, grup juga banyak sejak daring ini. Jadi yang sering dibuka ya sosial media WA. Supaya lebih lancar aja ya Karena prosesnya. satu hari itu bisa kita buka WA dari pagi sampai sore ya kan. Wow. Sehingga media-media sosial lain sering terabaikan gitu. Oke, terabaikan ya dan cenderung punah pada akhirnya ya, Bang Irfan ya. Oke. Baik, di sini saya akan bacakan lagi ini perjalanan yang sangat luar biasa ya. Oke, perjalanan hidup ya dari seorang Mas Irfan atau Bang Irfan ini sendiri. Saya akan bacakan satu persatu. Sepertinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi nih. Begitu banyak ya. Oke, kita akan lihat di sini sedikit ya. Oh, banyak sekali kalau menurut saya di sini. Ini ada perjalanan. Yang jelas saya tidak sebanyak saya jam terbangnya. Oh my God. Mungkin kalau Rizky itu lebih besar lagi ya, lebih banyak lagi, jam terbangnya lebih tinggi lagi ya. Mengajarnya banyak ya. Melebihi burung ya. Iya, karena mengajar di universitas, di SMK penerbangan kan, sekolah penerbangan apa enggak jam terbangnya tinggi ya kan? Oke, baik Bang Irfan, di sini saya akan bacakan saja satu persatu ya. Prestasi atau perjalanan dulu lah ya, perjalanan belajar Teluk Mengkudu ya. Bang Irfan ini Teluk adalah Meku ya, Teluk Meku ya. Mungkin mirip ya Teluk Mengkudu di apa ya? Teluk Mengkudu di mana itu ya Bang Irfan? Saya pernah sedang berdage ya, benar-benar sedang berdage. Ini Teluk Meku ya. Meku. Itulah tempat kelahiran saya. Oke, ini abang beradik. Iya. Abang beradik enggak ya Bang Irfan? Iya, mungkin ada mirip-miripnya juga ya. Mungkin bahasanya itu. Kalau saya pernah dengar dulu itu desa kami itu Teluk Meku itu. Meku itu sebenarnya katanya seperti buah mengkudu juga. Mungkin bahasa masyarakat setempatnya itu mengkudu, di sana bilangnya meku. Jadi Teluk Meku itu seperti pohon mengkudu juga, dari situ muasal. Atau saya berpikir tadi banyak es di sana, jadi semua orang meku gitu. Oh, jadi beku ya. Oh iya. Kalau di sana saya bukan beku ya, tapi hot di sana. Hot ya, yes, very hot ya. Karena kota Pangkalan Berandan itu kotanya pesisir ya. Pesisir ya. Pesisir, jadi panas ya. Kalau mungkin di Medan panas, di sana lebih panas lagi sih. Oke, nanti boleh dong kita ke sana ya. Ya boleh saya. Oke, Mas Irfan ya. Boleh saya. Oke, baik, itu yang pertama untuk SD-nya luar biasa ya. Oke, saya akan coba membacakan yang berikutnya. Itu ada dari SMP ya, setelah perjalanan SD kemudian menuju SMP Negeri 2 Babalan. Wow, Babalan. I love the name ya, Babalan ya. Oke, ini di Pangkalan Berandan ya. Bukan Bebalan. Bukan Bebalan, yes, that's it, yes. Tapi Babalan. Babalan itu adalah kecamatannya ya, ada nama Sungai Babalan di sana. Oh. Ya, nama sungai jadi dijadikan kecamatan. Tapi kalau kotanya namanya Pangkalan Berandan. Mungkin di sini ada beberapa yang kenal kota Pangkalan Berandan, sebuah kota kecil ya. Kota bersejarah juga karena Pangkalan Berandan itu adalah kota kilang minyak pertama di Indonesia. Makanya disebut Pangkalan ya. Pangkalan. Oke, jadi Pangkalan ini banyak ya. Bahkan dari sebelum Belanda masuk ke sana, di sana sudah ada penambangan minyak. Lepas pantai tentunya. Awalnya wilayah perbukitan, tepatnya di Telaga Said. Ya, kemudian itu masih dikelola tradisional, tapi kemudian karena Belanda tahu di sana ada potensi minyak yang luar biasa, sehingga Belanda masuk ke sana dikelola dengan teknologi yang modern. Kemudian eksplorasi wilayah penggalian minyak ini kemudian menyusur sampai ke wilayah pesisir Pangkalan Berandan. Wow, ya luar biasa ya pengaruh Belanda ya. Tapi sekarang kotanya itu sudah menjadi salah satu kenangan juga bagi kenangan terindah sejarah perminyakan Indonesia ya. Oke, baik. Terindah. Tapi ya banyak terlupakan bahwa itulah kota yang ada di Sumatera Utara ini merupakan kota kilang minyak pertama di Indonesia. Oh, baik ya, Mas Irfan atau Bang Irfan ya. Saya bacakan lagi di sini untuk profilnya. Kemudian setelah beranjak SMA, beliau ini masuk ke SMA Negeri 1 Babalan lagi ya. Masih Babalan. Bertahan di Babalan. Masih bertahan dengan kebebalan yang ada ya. Oke. Kemudian itu tadi perjalanan belajar ya, perjalanan belajar dari tentor ya, atau bisa juga disebut guru ya, yang luar biasa. Kemudian di level universitas, beliau ini lulus dari Universitas Negeri Medan. Masih lokal. Masih lokal, no problem ya, Bang Irfan ya. One day you'll go international ya. Ini perjalanan mengajarnya juga luar biasa ya dari seorang Bang Irfan ini saya lihat.
Yang pertama itu ada di Bimbel Askia Pusat ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih setia dengan Askia ya. Baik, oke, saya akan bacakan lagi. Kemudian ini banyak sekali ya, jadi saya sangat sulit untuk membacakan satu persatu ini ya. SMA Harapan 2 Medan. Di sini ada SMP Harapan 1 Medan juga sebagai guru bidang studi. Apakah ini sebagai guru pengganti juga? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian SMA Unggulan. SMA Unggulan City Foundation ya, City. Oke. Kemudian ada SMP Al Ulum Medan ya. Ada SMA Harapan 1 juga, SMA Negeri 3 sebagai pelatih Olimpiade di sini ya. Mungkin nanti boleh berbagi suka duka pahit manisnya ya. Oke. Triknya, tips dan triknya ya, berbagi di slide ya mungkin nanti ya Bang Irfan ya. Atau kita langsung saja sih ngobrol-ngobrol aja ya. Karena kita kompor ya. Podcast ya. Oke. Kemudian nanti yang terakhir juga ada SMP Harapan 1 Medan sebagai pembimbing KIR ya. KIR itu bukan kirap saya. Bukan kirap apa ya? KIR itu sebuah singkatan dari kelompok ilmiah remaja. Kelompok ilmiah remaja. Jadi sekarang itu kan sekolah-sekolah sudah merambah ke penelitian ya. Jadi bahkan ajang untuk perlombaan dalam KIR ini nggak kalah dengan Olimpiade. Bahkan lomba-lomba untuk penelitian, penemuan, invention itu banyak di lomba-lomba ini. Jadi salah satu sekarang ekskul yang ada di sekolah itu adalah KIR ya. KIR ya. Itu bisa membawakan nama sekolah baik di tingkat lokal maupun nasional, bahkan bisa internasional. Wow. Banyak ajang perlombaan itu di bidang karya ilmiah ya, yang sampai kalau Olimpiade mungkin susah untuk mendapatkan sampai tingkat internasional tapi kalau KIR untuk karangan ilmiah itu banyak ajang perlombaan tingkat internasional. Tapi saya yakin lah kalau Bang Irfan sebagai coachnya tentu kita akan go internasional bersama ya. Insyaallah, amin ya. Dengan jam terbang, jam tayang ya, semua jam lah untuk Bang Irfan yang luar biasa ya. Itu pun masih Rizky masih tinggi mengajarnya di sekolah penerbang. Oke, belum seperti pilot ya yang luar biasa jam terbangnya. Baik, Bang Irfan, di sini kita akan berbincang saja ya, saya pikir langsung ya. Dengan pengalaman, segudang pengalaman yang dimiliki oleh Bang Irfan ini, topiknya hari ini kan membuat pembelajaran online agar tidak garing ya kan. Nah, jadi gimana Bang Irfan? Sebenarnya saya sebelum kita melanjutkan ke topik pembelajaran daring biar nggak garing, di sini mungkin saya agak berat ya menyandang memikul status guru inspiratif ya. Oh ya, tapi memang pantas sih kalau menurut saya. Kalau gelar SPD mungkin masih bisa saya pikul saya. Berat gitu. Berat mikulnya saya. Jadi karena kalau guru inspiratif itu kita bisa menginspirasi orang ya. Ya mungkin ya. Saya mencoba aja yang terbaik aja bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita berikan yang terbaik bisa diambil ya. Apa yang baik boleh silakan diambil. Apa yang nggak baik ya jangan diambil ya. Dicantongin aja ya. Dicantongin aja. Jadi kalau perjalanan mengajar ini saya pun nggak tahu kenapa sekolah itu mempercayakan saya seperti misalnya pembimbing Olimpiade atau pembimbing KIR ya. Ini sebenarnya dari kawan ke kawan yang mengenalkan saya untuk bisa mengajar dan membimbing beberapa ekskul yang ada di sekolah Kota Medan. Jadi dari situ saya membimbing. Sebenarnya kalau saya tuh kalau ilmunya nggak seberapa ya, tapi saya belajar dari membimbing kita juga belajar kan saya. Benar. Mempersiapkan bahan, menyiapkan soal. Jadi alhamdulillah waktu itu saya nggak menyangka juga. Tapi saya nggak full saya mengajarkan itu di pertengahan jalan dengan saya kemarin itu mau tes S2 juga saya. Ya, segeralah ya Bang Irfan nanti ya. Tapi sampai sekarang belum juga ternyata saya. Ya mungkin ada nanti rezekinya ya. Ya setelah saya mau dekat perlombaan saya minta izin sama sekolah tersebut dengan alasan seperti itu. Kemudian ternyata saya nggak menyangka juga dia mewakili Provinsi Sumatera Utara, ke tingkat nasional untuk Olimpiade Geografi. Alhamdulillah. Kalau di sekolah kita ini ada ya yang sudah berhasil ya hasil didikan dari Coach Irfan ini juga ya.
Ya, kemarin ya. Jadi saya kalau ada informasi dari grup-grup ya, kebetulan ada beberapa grup yang sering share-share itu perlombaan-perlombaan untuk siswa. Itu saya share ke murid, grup guru juga saya share gitu. Kemudian ada grup khusus Olimpiade juga kami bentuk dari MGMP Geografi. Jadi karena gini siswa itu dari sekarang itu harusnya sudah banyak mengumpulkan sertifikat-sertifikat perlombaan ya, baik Olimpiade, karya tulis, kemarin Tori ya ikut lomba karya tulis ya. Di Astra kan. Saya sempat kemarin itu baca ke lomba karya tulis juga dari Astra. Saya sempat berencana mau ikut ya. Ya, walaupun saya ilmu saya untuk menulis sedikit, tapi saya pengen aja mencoba saya. Jadi ada beberapa yang pernah saya ikutin juga memang untuk lomba karya tulis. Jadi itu apapun perlombaannya bagi siswa sekarang itu, apalagi pandemi ini banyak di rumah, cobalah isi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selain belajar daring ya. Jadi beberapa ajang perlombaan itu banyak sekali. Karena apa? Kita sekarang ini lombanya serba online, cukup di rumah ya. Tinggal persiapannya aja lagi. Stay safe ya, Bang Irfan ya, dari rumah ya. Iya, jadi dari rumah ya. Jadi kemarin itu saya tawarkan langsung. Kemarin itu saya tawarkan, banyak siswa nggak menanggapi. Kemudian saya tunjuk langsung orangnya. Saya tunjukkan nilai orang itu daring, nilai yang tinggi itu siapa. Dan saya tunjukkan karena saya kemarin tuh pakai Zoom. Saya tampilkan share screen nilai-nilai geografi orang itu. Nah, ini nilainya tinggi. Kamu kamu nanti ikut Olimpiade Geografi ya? Iya, Pak. Nah, saya infokan, saya kasih tahu petunjuk pendaftarannya, kemudian didaftarkan. Ya, alhamdulillah. Pertamanya kan kemarin 2 kali pertamanya belum berhasil ya untuk lomba ini. Tapi pas yang keduanya ya, dia mendapat posisi 10 besar ya, alhamdulillahnya. Itulah luar biasanya Askia ya kan? Iya, Askia luar biasa. Askia luar biasa. Ya. Ya, dari situ ya jadi saya sarankan ya bagi siswa-siswi pelajar ajang perlombaan ya, ikutin aja. Apalagi itu diadakan oleh universitas. Iya. Itu recommended sekali saya. Saya pernah ngalamin bawa siswa lomba karya tulis ilmiah. Waktu itu lombanya ada beberapa tahap. Pertama ya jelas pendaftaran, kemudian tahap penyisihan. Dan waktu penyisihan itu saya nggak menyangka itu masuk ke dalam nominasi finalis 10 besar. Tidak pernah terpikir sebelumnya seperti itu ya. Karena apa waktu deadline itu mendadak sekali persiapan pun belum maksimal gitu Saya punya satu pertanyaan nih Bang Irfan sebelumnya. Gimana sih sebenarnya persiapan membimbing salah satu anak-anak kita ya, anak kita yang berhasil kemarin itu? Apakah ada persiapan khusus yang diberikan kepada, saya sebut saja ya namanya ya Bang Irfan ya, kepada si Jaki ya? Jaki. Kemarin itu. Sebenarnya untuk si Jaki, karena kita memang apapun itu kalau kita membimbing siswa secara online itu memang kurang maksimal ya karena kita memanfaatkan media yang ada. Tapi kemarin itu saya kasih petunjuknya, kemudian saya kasih bahan-bahannya, ya. Untuk waktu Jaki dapat 10 besar ya Kemudian yang waktu posisi kemarin ada waktu saya untuk mengajar daring, ya saya pakai Zoom aja, Zoom meeting, saya ngajarkan materinya yang penting-penting. Tapi yang paling penting itu adalah motivasinya Ya, ada motivasi yang diselipkan ya. Kalau memang siswa itu jujur ingin memenangkan perlombaan, dalam dirinya, dalam hatinya itu memang jujur untuk memenangkan perlombaan, pasti dia menyiapkan semaksimal mungkin. Dia harus mempunyai goal yang jelas, targetnya apa. Untuk dia kalau memikirkan jangka panjang, aku kalau menang ini, aku dapat sertifikat, aku dapat medali, ini aku bisa mendaftarkan ke PTN, jalur undangan misalnya, dapat prestasi yang luar biasa. Itu Jadi sambung cerita yang tadi, karya tulis tadi, waktu itu deadline pengumpulan proposalnya jam 12 siang. Saya waktu itu lagi sakit
Jadi siswa saya lah yang menyiapkan itu di sekolah. Sampai Pak, kami nyerah aja lah Pak. Padahal udah masuk babak penyisihan nih saya. Mengirimkan sekali kalau di apa ya? Mundur tinggalkan. Gitu, ya. Jadi coba kirimkan nomor panitianya. Sebelumnya kami kan udah menyiapkan bab satunya untuk masuk ke babak penyisihan. Jadi setelah diumumkan kami masuk finalis. Kemudian masuk ke udah dipilih 20 peserta, 20 kelompok. Dipilihlah 10 kelompok lagi untuk hadir di sana. Tepatnya di UGM kemarin. Ada seleksi ya. Ada seleksinya Jadi waktu itu sakit. Saya bilang kalian tenang aja, jangan menyerah. Kirimkan nomor panitianya biar Bapak yang ngomong. Ya. Bang Irfan yang nelpon langsung panitianya pada saat itu. Iya. Jadi waktu itu waktunya genting memang. Saya suruh anak-anak itu mengerjakan aja dulu karena saya kondisi memang kurang sehat. Saya minta pengertian sama panitianya. Saya janjikan hari ini juga akan kami kirimkan itu karya tulisnya. Udah, kami kirimlah proposalnya Katanya, maaf Pak, kami nggak bisa Pak. Itu nanti akan kami tanyakan lagi ke panitia selanjutnya katanya. Baiklah kalau gitu apapun ceritanya, kami akan mengirimkan hari ini juga. Walaupun nggak diterima, kami mengirimkan hari ini juga. Kami kirim walaupun udah jam 12 lewat, jam 12 siang kami kirimnya sore. Kami kirim, udah beberapa hari kemudian masuk ke email diumumkan dikasih tahu sama siswa saya tadi, Pak, kita lulus Pak, masuk 10 besar finalis karya tulis kita. Jadi kami, wah kayak mana ini persiapan kita belum ada lagi nanti untuk lanjut ke tahap selanjutnya untuk presentasi kan. Jadi kebetulan itu waktu itu di UGM ya, tepatnya di Fakultas Peternakan. Jadi temanya itu berkembang biak ya tentunya. Berkembang biak dan menambah biak karena peternakan dan yang kami ambil judulnya itu menyangkut tentang pakan ternak. Pakan ternak ya. Passion saya bukan orang ternak. Nah itulah bukan Irfan, biologi, bukan kimia Iya benar. Tapi kenapa orang itu milih saya? Karena memang saya pertama saya nge-share itu dan mereka nanya ke saya dari awal sampai waktu persiapan kami berangkat ke Jogja. Itu kami minta juga guru ahli bidang studi biologinya Oh iya, Bang Irfan ya luar biasa ya. Untuk memberikan masukan gitu kan. Walaupun pada akhirnya saya juga yang mendampingin mereka ke sana ke UGM. Jadi yang kami angkat itu adalah pakan ternak dari durian. Wow. Jadi dari ilmu bumi sampai pakan ternak itu Bang Irfan kuasai ya semua ya. Jadi guru itu bisa jadi peternak. Benar-benar yang tadi ya di awal ya kita bicarakan. Petani ya. Insya Allah ya profesi guru itu sebenarnya bisa berkamuflase kemana aja kayaknya. Wow luar biasa ya. Tinggal kita memanfaatkan dan fokusnya kemana ya. Berkah ya, rahmatan lil alamin ya. Jadi dari sana ya pengalaman saya lah luar biasa. Jadi di sana kita persiapkan memang beberapa kali dilatih presentasi supaya mempersiapkan mental mereka di depan umum, bagaimana mempresentasikan karangan ilmiah, karya tulis, penelitian, apapun itu. Saya undang beberapa guru, wakil kepala sekolah saya undang juga, guru ahli saya undang juga. Saya cuman orang itu memberikan masukan, saran, kami terima, kami perbaikin di situ. Saya juga sebagai fasilitator aja. Nah, dari sana ya alhamdulillah kami juga menyangka bisa ya masuk ke sana ya. Karena dominasi yang masuk 10 besar itu rata-rata dari Jawa ya. Jadi itu kalau boleh tahu nih Bang Irfan sebelumnya, apa sih kira-kira kesulitan suka duka gitu yang dialami selama membimbing seluruh peserta dengan ya kompetisi yang berbeda-beda gitu ya? Iya. Ada suka dukanya sih. Ada sebenarnya ya? Dukanya nggak duka kali sih. Duka cita lah ya. Nggak sampai duka cita. Iya benar-benar. Tapi dukanya gitu gini. Gimana? Kita udah semangat mengajarkan anak, anaknya nggak semangat. Oh ya. Iya. Di situ kita kadang merasa gimana? Kita merasa kayak mana gitu kan. Kita punya keinginan besar sama dia, sama anak, tapi anaknya nggak. Jadi nggak sejalan. Jadi kita milih. Memang penyeleksian siswa itu benar-benar dia itu memang benar mau ikut atau enggak.
Ya, ada sekedar hanya mau ikut-ikutan kawan. Tapi Jackie kemarin serius ya untuk ikut ya. Ya, alhamdulillah dia antusias ya. Antusias ya. Karena saya lihat dia pun anaknya antusias banget ya. Di semua bidangnya sepertinya. Kemarin ada juga Dita. Dia itu dari 11 IPS juga. IPS ya. Bagus ya, aktif juga. Kemudian ada dari bibit-bibit kelas 10 juga ada Nadia namanya. Tapi dari MIA. Ini bibit handal yang perlu ya untuk disemai ya. Jadi kita juga harus melihat bibit-bibit unggul ya dari sebenarnya unggulan itu. Semuanya unggulan siswa itu. Semua siswa itu spesial. Jadi semua anak itu spesial ya, punya potensi sendiri. Jadi dia itu tinggal arahnya mau kemana. Mau diarahkan ke sains, mau diarahkan ke sosial, mau diarahkan ke seni, ya tergantung kita ya. Tapi saya yakin sih dengan coachnya yang multi talented seperti ini ya, bergerak di berbagai macam bidang ya, tentu akan bisa juga dong. Iya, saya mungkin di balik itu semua saya keberuntungan kali siswa yang saya pilih itu. Keberuntungan dalam tanda apa nih Bang Irfan kira-kira? Sebenarnya saya enggak begitu apa kali ya sebagai pembimbing ya, tapi alhamdulillahnya siswanya pas saya pilih. Ya. Itu pula yang membawakan juara. Ya jadi kalau kita membawakan siswa itu betul lah siswanya memang passionnya memang mau ke situ. Itu teacher's instinct ya namanya ya. Naluri dasar seorang guru ya. Karena kita juga dulu mungkin di kampus diajari psikologi peserta didik ya, kita harus memahami psikologi dia, mental dia di mana, motivasinya memang mau apa enggak. Tapi nggak ada yang mengalami keterbelakangan mental dong tentunya. Benar. Jadi itu penting sekali kita memahami karakter siswa, potensi siswa, supaya yang kita pilih itu tepat sasarannya. Iya benar. Ya, saya. Jadi ya saya juga di lain siswa, guru juga banyak kompetisi perlombaan saya. Iya. Saya sebagai guru tahulah saya tugas itu mungkin hampir 24 jam ya. Benar. Jadi saya berharap nanti nih pada seorang Coach Irfan ini ya, atau Bang Irfan ini untuk men-share nanti untuk guru lomba apa sih kira-kira yang kredibel buat kita ya kan? Iya saya informasi yang saya dapatkan, saya sering share di grup. Benar. Jadi lomba-lomba karya tulis mungkin untuk guru atau lomba esai atau olimpiade itu bisa recommended juga untuk kita ikuti. Ya, saya niat awalnya saya untuk mengasah kemampuan aja. Saya ikut olimpiade. Misalnya di tingkat nasional, saya mau tahu saya kalau di nasional ini peringkat berapa sih sama guru-guru yang lain gitu kan. Mungkin bukan berarti kalau kita peringkatnya di bawah, kita itu nggak berkompeten di bidang kita. Belum tentu dong. Iya benar-benar. Jadi kayak menulis esai misalnya. Karena setiap kita di benak kita pasti ada pikiran yang berkembang di pikiran kita. Misal kita lagi naik kereta, melihat fenomena misal di pinggir jalan, misal ada pengemis, pedagang kaki lima, gelandangan, pedagang asongan dan lain-lain, mungkin ada terbenak di pikiran kita. Itu sayang kalau enggak kita tuliskan gitu, mungkin menjadi sebuah ide ya. Apalagi kalau misalnya ada lomba-lomba esai yang ada tema-tema tertentu, ya enggak apa-apa kita itu mencoba aja, masalah hasil itu urusan belakangan. Berarti ada inspirasi tertentu ya dari mereka. Iya benar. Jadi inspirasi itu penting ya Itu salah satu motivasi dalam hidup juga Amazing ya. Iya Karena apa? Kalau kita nggak ada sumber inspirasi, kita kadang berjalan itu nggak tahu arah. Tersesat dan tak tahu arah jalan pulang ya. Iya, itu ya Bang Irfan kira-kira ya. Nggak tahu jalan pulang jelangkung dari saya. Jadi saya pengalaman saya mengajar ya seperti itu. Nanti ya ini
Sepertinya cerita-cerita kita, ngalur ngidul kita sudah luar biasa Bang Irfan. Baik, udah 45 menit berjalan. Tapi saya di sini nanti akan menjelaskan juga bagaimana tips belajar dari yang menyenangkan. Tapi banyak sih ilmu yang bisa dipetik selama 45 menit tadi ya, yang luar biasa dari seorang Coach Irfan yang sudah berbagi pengalaman tentunya ya, pahit manis ya, suka duka tapi tidak sampai cita ya. Iya, nggak sampai duka cita ya jadinya ya Coach Irfan. Nah ini sebenarnya itu pengalaman pribadi saya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman pribadi kan. Benar. Yang belum diceritakannya mungkin di sini. Kalau diceritakannya mungkin luar biasa juga saya. Panjang sekali paparannya, mungkin tidak cukup waktunya. Itu ya kan Bang Irfan. Kita kalau cerita pengalaman mungkin banyak waktu mungkin nggak cukup untuk 1 jam setengah di podcast Askia Studio ini saya. Harusnya mungkin 4 jam minimal ya. Iya saya. Jadi Oke ya. Di sini saya akan melanjutkan juga saya karena judul yang saya ambil itu biar nggak garing ya. Itu saya kepikirannya waktu ngendarain kereta tuh saya. Gimana tuh kira-kira Bang Irfan? Terpikirkan aja saya. Sempat rencana saya mau tuliskan itu. Saya tuliskan menjadi sebuah esai kah atau yang lain lah gitu kan. Tapi ketika ditanya oleh pihak Humas Askia ditawarkan jadi guru inspiratif, saya nggak tahu juga indikator apa yang kita terpilih untuk itu. Jadi, ini aja lah saya kasihkan, ya. Karena kurang lebih setengah tahun perjalanan ini masa pandemi, kan bukan waktu yang singkat juga anak-anak itu belajar di rumah ya Bang Irfan ya. Iya, mungkin ada anak yang frustasi di rumah aja. Bosan di rumah aja kan, pingin dia rindu belajar ke sekolah, rindu dengan guru-gurunya, rindu sosok Coach Irfan ya yang mengayomi ya. Mungkin juga saya seperti itu ya. Nah, iya, jadi saya berpikir seperti itu. Jadi apa sih yang bisa kita berikan? Tapi alhamdulillahnya kita di SMA Askia ini difasilitasi. Kita juga dibimbing jadi guru yang memang produktif di masa pandemi ya. Ya, benar. Judul-judul webinar sering gitu ya. Ya, guru produktif di masa pandemi gitu. Ya, ada juga yang sudah mengangkat topik itu ya sebelumnya ya, di masa pandemik itu ya. Iya, mungkin ini saya yang dalam schedule guru inspiratif ini yang terakhir ya. Guru-guru di awal itu udah luar biasa menjelaskan bagaimana teknisnya mengajar yang produktif, kreatif. Ya, orang-orang yang sudah mendahului kita lah ya. Mendahului kita nih, orang belakangan kita nih, kontemporer. Artinya memang di sinilah puncaknya. Ya, Coach Irfan di sini bisa memberikan kesimpulan apa sih sebenarnya dan bagaimana sebenarnya tips daring biar nggak garing dan kering ya kan? Iya. Tentunya. Kering payah ya. Lama gosong pelan nanti. Jadi gini belajar daring itu nggak mudah memang. Apalagi psikologis anak itu pastinya terganggu. Benar. Pasti merasa dia bosan satu, ya kan? Bayangkan kita aja lah di rumah pening nggak? Pening kan saya di awal pandemi itu 2 minggu aja saya mau karantina mandiri. Iya, karantina kita semua kan saya di rumah itu apa kegiatan yang mau di rumah, terakhir main HP aja kan Jadi beberapa tips yang mau saya berikan, mungkin ini berbagi aja. Mungkin masing-masing guru, masing-masing kawan memiliki trik tersendiri. Nah, satu ya pertama itu kalau belajar posisi sebagai siswa. Kalau belajar itu yang pertama, kelola waktunya dengan baik, ya. Mulai dari waktu kita mulai pembelajaran di pelajaran pertama. Mungkin ada slide yang boleh ditampilkan, Bang Irfan? Kelola waktu dengan baik. Ya, itu pertama. Karena manajemen waktu itu penting sekali. Seperti materi Pak Yudi, Ketua Yayasan kita, pertama manajemen waktu itu sangat penting. Bukan hanya untuk pelajar, untuk guru juga, pengajar juga penting. Bagaimana mengelola waktu? Bangun pagi siswanya, ya kan? Jangan lupa sarapan, masuk jam pelajaran pertama, absen guru, dia hadir. Banyak juga yang absennya terlambat kan? Kenapa? Mungkin ketiduran, kecapean, malamnya begadang, main game, dan lain-lain. Ya itu harus diatur, supaya target tujuan belajarnya itu tercapai.
Ya, kelola waktu dengan baik, jam istirahatnya kalau jam istirahat, belajar gitu. Jadi kan. kelola dengan baik gitu ya, Bang Irfan ya. Yang kedua, cari tempat yang nyaman. Nyaman ya, misalnya kalau belajar di rumahnya ada kolam renang misalnya, ya udah belajarnya di pinggiran kolam renang aja. Jadi gini Bang Irfan, kalau tempat yang nyaman ini kadang-kadang dia memunculkan ya makna yang rancu ya, jadinya tempat yang nyaman ini mungkin bisa membuat mereka terbuai dan terlelap nantinya ketika tiduran pula. Benar, itu maksud saya. Mungkin kebanyakan siswa belajarnya dalam kamar ya. Iya, seperti itu yang saya alamin lah ya pribadi gitu. Banyak siswa seperti itu. Benar. Ketiduran jadinya ya kan. Ada juga mungkin banyak hal yang unik dari siswa kita selama daring ya, Iya. Karena sepanjang sejarah baru ini zamannya daring ya. Maksudnya daringnya selama ini gitu. Ya banyak siswa mungkin di kamar, mungkin dia ketika kita mintakan dia Zoom meeting, dia namanya ada, tapi dia nggak hidup kameranya. Kita nggak tahu. Atau Bang Irfan, lampiasannya tuh dinding, lampu, ya kan gitu. Nggak tahu kan, kameranya mati, orangnya entah di mana. Kadang kita panggil dia, misalnya namanya si A, si A, mana orangnya, absen. Mana suaranya? Tampilkan kameranya. Yang lain dan tampilkan kamera, dia enggak. Kita enggak tahu apakah tertidur lelap. Seperti kemarin itu ada seorang siswa yang berani dia mengungkapkan pendapatnya di DPR kalau nggak salah. Dia bilang, Bapak Ibu, kami habis absen daring. Kami itu banyak yang tidur katanya. Betul nggak kawan-kawan? Betul katanya. Memang betul banyak yang tidur. Bener. Apalagi kita absen misalnya via WhatsApp aja. Ya kan? Nggak nampak wajah, kan cuma ngetik aja dia. Jadi itu, cari tempat yang nyaman. Mungkin ya sesekali jangan di kamar aja kalau belajar itu. Bolehlah keluar-luar, teras atau balkon, lantai 2, misalnya rumah. Atau bahkan mereka punya sensasi belajar yang berbeda. Saya perhatikan gini Bang Irfan. Mereka pergi ke suatu tempat ya untuk nongkrong, kafe, kemudian mereka pinjam wifi-nya, kemudian ya asal fokus ya belajarnya. Atau nanti dia cenderung tidak fokus. Ngobrol pula nanti dia banyak ngobrol di sana ya kan saya. Jadi memang daring ini belajarnya nggak terbatas ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas ruang dan waktu. Bebas tapi harus dia itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi mau di mana dia, tapi hasilnya itu maksimal, ya silakan. Ya, kalau biasa offline kita harus ke sekolah. Ya mudah-mudahan memang apapun ceritanya, sebaik apapun daring, mungkin anak itu perlu sentuhan langsung ya. Caranya apa? Belajar secara offline. Dan anak-anak itu 90% lebih banyak yang merindukan gurunya, banyak merindukan sekolahnya. Sudah rindu ya dengan keadaan apalagi kelas 10-nya. Ada yang belum pernah sekali mungkin ke sekolah, pasti dia pingin tahu sekolahnya yang mana, ya kan saya? Siapa gurunya. Walaupun selama ini kita jarak jauh ya kan, sering menyapa, kita tampilkan video, tapi kan perlu juga jumpa langsung ya. Tapi ya kita doakanlah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Badai pasti berlalu ya. Akan ada pelangi setelah hujan. Iya, betul sekali, luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan ya. Perangkat daring apa ya, HP lah minimal ya kan. Mungkin buku, tulis, alat tulis dan lain-lain sebagainya. Kalau bisa pakai laptop lebih bagus ya kan, kalau ada. Kemudian yang keempat itu komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Alhamdulillah kita di SMA Islam Plus Saskia ini kita selalu komunikasi dengan tenaga pengajar ya, dengan siswa ya. Kita sering menyapa, absen, sering tanya jawab. Saya juga belajar baru-baru ini juga saya sering, mungkin guru-guru yang lain sudah melakukan lama, kuis atau model cerdas cermat gitu. Kita bisa mengetahui siswa itu, kemampuan siswa itu langsung dengan menggunakan kuis ya live kita kan.
Kalau misalnya kuis mungkin dia bisa mencari-cari sumber yang lain ya seperti Google dan lain-lain. Ya. Kalau ini kita nanyakan langsung. Kita panggil siswanya, dia menjawab. Panggil siswanya secara bergantian ya. Kemudian mengajar juga live itu saya rasa lebih efektif. Jadi kita tatap wajah. Atau kalau misalnya kita menggunakan Zoom kan kita bisa record. Jadi beberapa siswa memang ada mengalami kendala untuk mengikuti Zoom meeting itu. Ya kita maklumi karena mungkin paketnya ya atau tempat tinggalnya yang jauh tempat tinggalnya, karena banyak juga siswa SMA Islam Plus Saskia ini yang dari luar kota kan bahkan ada pengalaman nih Bang Irfan sebelumnya dari salah satu wali kelas yang mengatakan ya sir, harap maklum aja lah dengan si anak ini ya, karena di rumahnya itu dia harus manjat dari jendela katanya untuk mendapatkan sinyal gitu Bang Irfan. Saya beberapa sekolah saya mengajar, jadi ada juga sekolah saya satu dia di luar kota di wilayah perkebunan, wilayah kebun sawit. Itu susah sinyal Jadi dibilang gurunya, kalau susah di sana, pindah desanya, keluar dari desa itu. Betulan dia keluar dari desa itu baru dapat sinyal. Seperti itulah perjuangan siswa-siswa kita dalam belajar ini Jadi patut diapresiasi juga ya. Patut diapresiasi ya. Memang luar biasa ya, tidak kalah juga dengan semangat kita mengajar, siswa juga ada yang seperti itu gitu. Semangatnya dalam belajar, semangat juangnya tinggi semangat juangnya tinggi saja. Baik, Bang Irfan, sepertinya di sini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Wow, udah dapat saya. Wow. Ini dari kawan kita nih. Assalamualaikum, Pak Amiril. Halo, gimana Pak Amiril? Udah sehat ya? Oke, kita harap sudah sembuh ya. Oke, luar biasa Pak Irfan. Semoga ke UGM-nya terrealisasi katanya nih kan. Amin. Salut dengan integritas dan totalitasnya Pak Irfan. Oke, bagaimana caranya agar siswa lebih motivasi ikut acara perlombaan nih sehingga dia tidak merasa kurang mampu? Monggo Mas Irfan. Jadi kita memotivasi siswa, kita harus menjelaskan ke siswa itu goalnya nanti ketika kalian mengikuti perlombaan ini, insya Allah kalau kalian mendapatkan sertifikat misalnya, apalagi juara yang recommended ya, itu bisa masuk ke universitas tersebut dengan jalur undangan ya. Jalur undangan. Wow. Saya ngalamin pribadi ini, siswa saya yang ke UGM kemarin bawa 3 siswa, karena satu kelompok karya tulis itu 3 orang, ketua tim 1, 2 anggota. Jadi dia dengan sertifikat yang diadakan sendiri oleh pihak kampus UGM, dia masuk jalur undangan ke UGM. Sekarang sudah belajar di sana ya Bang Irfan? Sudah. Oke. Walaupun daring ini kan Iya. Jadi di awal siswanya sempat memang mau mundur. Pak, kami kayaknya belum mampu lah Pak, nanti ke sana Pak, persiapan kami, orang tua kami. Jadi saya yakinkan aja ke mereka, ke orang tua mereka, untuk memberikan motivasi. Insya Allah kita sudah masuk 10 besar. Jelaskan. Kalau karya tulis ini saya dengar dari wakil kepala sekolah kami bilang itu bobot penilaian untuk karya tulis itu besar. Tinggi ya. Tinggi bobot penilaian untuk lulus di jalur undangan. Saya sering menanyakan ke siswa saya belajar daring SMA Islam Plus Saskia, kalian mau lulus PTN tanpa ujian? Mau lah Pak katanya. Kalau kalian mau, ikuti dari sekarang beberapa ajang perlombaan online. Kalian nggak perlu kemana-mana, kalian cukup di rumah aja. Jadi yang tadi, jadi bagaimana motivasi siswa, jelaskan juga target goal kamu nanti kalau mengikuti ini. Tapi jujur ya, bilang, jujur, kamu itu kalau memang mau menang, persiapannya maksimal. Jangan hanya sekedar mau ikutan aja. Oke, bolehlah mau uji coba kemampuan. Tapi untuk kedua, ketiga kalinya, memang kamu totalitas tanpa batas ya. Itu. Iya, betul ya. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu guru yang lain, Pak Amiril bertanya, bagus ya. Jadi siswa kita jelaskan dia kalau mendapatkan ini, kamu bakalan insya Allah kamu bisa mendapatkan yang ini. Jadi kemarin itu dia dapat sertifikat di UGM, dia lulus di UGM 1. Jadi motivasinya tinggi ya, ya. Okay. Yang kedua, lulus di IPB, pakai sertifikat itu juga. Wow. Walaupun dia nggak milih ke UGM, dia masuk ke IPB ya, alhamdulillah. Satu lagi masuk di Unsiah dia. Ini sertifikatnya luar biasa ya. Ya, saya sarankan kalau ada olimpiade, apalagi dari kampus-kampus favorit,
atau lomba apapun itu, ikutlah ya. Ikut. UGM kah, UI kah, atau ITB kah, mau kita masuk ke situ, ikutin. Ya, apalagi kita target SMA Islam Plus Askia itu punya target lulus ke PTN atau kedinasan. Ikutinlah itu. Ya, itu sah. Untuk Pak Amirul ya, Mas Amirul ya. Jadi sebelum kita masuk lagi tadi ya, ini akan kita bahas lagi. Ini sudah ada Pak Jusandri, oke? Assalamualaikum katanya. Oke, assalamualaikum, cap jempol untuk pematerinya, mantap, kata Pak Jusandri ya kan. Ini bagaimana pandangan Pak Irfan terhadap Olimpiade berbasis online yang diterapkan di era pandemik ini? Karena tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Memang kita sebatas, kalau guru daring ini kita hanya sebatas untuk membimbing ya, karena kita enggak mengikutin secara langsung, mendampingin dia di samping dia ketika mengikuti lomba itu. Benar. Iya, kalau peluang untuk itu pasti ada, namanya kita daring, nggak tahu kita apakah dia bisa buka HP, googling atau yang lain, kita nggak sistemnya ya, kita tidak paham ya. Kita tidak bisa mendampingin siswa sedekat itu gitu, memantau dia. Jadi tidak maksimal ya. Bisa kita katakan seperti itu, Bang Irfan, tidak maksimal atau bagaimana kira-kira? Iya, memang kalau daring perlombaan online ini pastinya hasilnya, ya mudah-mudahan untuk kemurniannya kita harapkan dari siswa kita memang betul-betul murni. Tapi untuk bagaimana kita bisa terhadap pandemi, karena menutup kemungkinan terjadi kecurangan. Ya kita juga nggak bisa memantau siswa seperti itu, tapi yang penting kita menjelaskan kepada siswa ya supaya Olimpiade ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan benar, jujur ya. Nah, jadi ini modal kepercayaan dong ya, artinya ya Bang Irfan ya. Bukan kita aja sih, kita hanya sebagai guru kan. Iya benar. Terlebih lagi untuk panitia harusnya. Jadi kalau seperti perlombaan online ini bisa diterapkan, panitia membuatkan sistem bagaimana sistemnya itu bisa menerapkan benar-benar kejujuran itu. Ya, mungkin kayak tes SIMA UI. Ya kan? Dia menampilkan wajah misalnya. Tapi berat ya sepertinya ya kalau seperti itu ya. Walaupun berat tapi harus dipikirkan solusi untuk panitia ya untuk membuat seperti itu. Sih ya. Bukan tanpa solusi ya tentunya ya Bang Irfan ya. Jadi sebenarnya kan masalah pasti ada solusinya, benar. Tapi karena kita pandemi ini mungkin ya beberapa ajang itu masih beberapa tahap evaluasi, mungkin kedepannya bisa lebih ketat lagi bagaimana perlombaan online itu dilaksanakan. Jadi karena itu tadi kembali lagi kita target sekolah kita ini tinggi, besar, jadi kita harus mempersiapkan siswa-siswa itu supaya lolos untuk ke jalur selanjutnya. Jalur yang lurus ya tentunya. Kita siapkan itu memang dari sekarang. Oke Bang Irfan, baik. Kita kembali ke laptop lagi ya. Yes, sir. Ada beberapa pertanyaan lagi tadi yang mungkin belum terjawab. Ini dari Pak Reza ya, Muhammad Reza Uli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren materi dan hostnya. Oke, thank you Pak Reza. Apa saja sih yang harus dilakukan ketika mendampingi siswa mengikuti Olimpiade? Mohon share tips. Saya pikir tadi ini sudah ya, tapi perlu ditekankan lagi sepertinya ini Bang Irfan. Baik Pak Reza. Tips ya. Pak Reza ini yang dari guru ekonomi ya. Pak Reza ekonomi. Reza banyak kan? Banyak Reza. Iya Mas ya. Iya. Ya sebenarnya kalau tipsnya, saya sudah membuat tipsnya juga di sini. Saya bacakan aja ya. Ya langsung aja. Please. Jadi tips memenangkan perlombaan online itu, yang pertama yakin dan optimis dulu. Yakin ya. Sebenarnya segala sesuatu hal itu di dalam dirinya sendiri diperbaiki ya. Jadi aku yakin ya. Aku yakin dia. Benar Bang Irfan. Yang kedua tekun berlatih. Apapun itu harus tekun berlatih. Ya, kita sering melihat beberapa perlombaan ajang ini sebenarnya Olimpiade itu udah berganti namanya, bukan Olimpiade, bukan OSN lagi. Oh ya. Dan jadi KSN. KSN itu jadi ke kompetisi ya. Sains nasional. Bukan jadi OSN lagi ya. Oke. Jadi kalau Olimpiade itu bayangan kita di awal dulu saya 2003 membayangkan Olimpiade itu seperti lomba di Athena Yunani. Iya, skala global ya. Iya saya memegang obor lari-lari.
Kan bahasa Olimpiade itu seperti itu kan. Berat ya. Gunung Olympus. Iya, ya kan? benar-benar. Jadi mungkin dari situ ya mengubah jadi namanya KSN, Kompetisi Sains Nasional. Saya rasa itu lebih tepat. Jadi untuk membimbing siswa untuk bahasa Olimpiade yang tadi, ya satu, yang pertama itu kita harus siswa itu kita yakinkan di dalam diri dia, optimis dia, walaupun skalanya nasional, yakinkan dia. You can do it, gitu ya. Kamu pasti bisa, kamu gitu. bisa melakukan itu. Tekun latihan, ya karena tanpa persiapan yang matang nggak bisa, ya berhasil susah ya. Tanpa usaha sia-sia juga ya. Sia-sia. Benar, Bang Irfan. Kemudian kalau Olimpiade nih, biasanya itu akan diberikan silabus, materi-materi apa yang dipelajari. Jadi pelajari materi-materi apa yang akan diujikan di Olimpiade itu. Secara langsung ya. Iya, jangan materinya itu terlalu lebar. Iya. Kalau bidang studi itu materinya banyak. Satu buku kita pelajari itu nggak terlalu besar, terlalu luas. Skalanya ya. Jadi materi pokok-pokok penting-penting aja. Topik-topiknya apa yang keluar. Bahkan kayak OKN kemarin, kayak kimia UGM kemarin, saya ditanyakan, ini saya sharekan. Saya cari dia dari beberapa sumber, saya sharekan ke siswa itu, ini kamu pelajarin. Pak, saya nggak bisa belajar sendiri. Saya share itu link-link YouTube-nya. Bapak, ujian, lomba, Bapak sering mempelajari dari YouTube. Alhamdulillah, walaupun Bapak nggak pintar-pintar kali matematika, tapi hasilnya luar bisa biasa juga ya. Kok. Iya, alhamdulillah. Belajar dari YouTube. Karena kalau nggak bisa kalau nggak ngerti kita bisa ngulang-ngulang lagi materinya. Sama kayak misal pembahasan geografi, kita nggak paham Olimpiade geografi. Kita buka di YouTube pembahasan soalnya bagaimana. Pembahasannya, bukan sekedar menjawab. Dibahasnya bagaimana materi-materi ini, teori-teorinya kan dijelaskan. Nah itu. Jadi itu belajar dari lomba sebelumnya. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Ya, hasil misalnya yang pertama kurang memuaskan, aku peringkat terakhir Pak. Jangan. Kayak Jaki kemarin, peringkatnya ratusan kemarin tuh. Tapi coba lagi. Jadi bagaimana dia bisa naik ke 9 itu Bang Irfan? Ya, dari materi itu jadi silabus itu kita berikan ke dia. Dipelajari benar-benar soal-soal yang biasanya kalau Olimpiade itu nggak jauh dari Olimpiade OSN, soalnya itu kita sharing ya. Kemudian yang kemarin di POSI kami latihan, walaupun memang nggak sering karena keterbatasan waktu juga benar ya, sibukan kita juga nggak fokus kan, tapi alhamdulillah anak-anak itu benar-benar dia serius dia mau, kita tawarkan, kita jelaskan, kamu kalau dapatkan ini, insya Allah kamu bisa dapatkan yang ini, ya. Kemudian ada jalan ya. Iya. Kemudian yang kelima, tenang dan fokus, ya. Ketika ujian ataupun ujiannya offline, ini bisa juga untuk perlombaan-perlombaan yang lain ya. Maupun dalam ujian semester kah, ujian yang nanti offline ataupun online. Kemudian jangan lupa juga yang terakhir berdoa. Berdoa ya, itu intinya ya, benar. Ya. Baik. Ada lagi kira-kira pertanyaannya ya dari yang lain? Oke. Kita masih buka sesi pertanyaan nih ya sebelum kita masuk nanti ke acara ya terakhir ya nanti. Bang Irfan, kira-kira gimana sih ke depannya nih untuk sistem belajar daring ini? Tips dan triknya lagi kira-kira. Ya, tadi kita membahas tentang tips belajar yang menyenangkan saya. Pemilihan tempat tadi ya kan. Ya. Sekarang tips mengajarnya saya. Mungkin dari saya biar sesuai temanya saya daring ya. Mengajar daring ya, benar-benar. Ya, mungkin kita dengan siswa mungkin ada titik jenuh anak. Titik nadir ya. Futurnya atau lemahnya ya. Males-malesnya pasti ada. Ya gitulah. Guru itu bagaimana menstrategikannya, tarik ulurnya kepada siswa. Supaya dia itu juga senang sama kita. Biasanya kalau udah senang pasti dia suka dengan pelajaran kan. Nah yang pertama itu menguatkan interaksi antara murid dan guru. Ya interaksi kita biasa kan kalau ngomong-ngomong kayak gini kita ini berinteraksi kan secara langsung, benar. Cerita-cerita, ya salam sapa sama murid, udah makan, sholat.
ya kan? Mungkin itu biasa hal yang kita lakukan selama jadi seperti bermain layang-layang dengan murid ya, tarik ulur gitu ya. Misalkan talinya jangan putus ya, berlomba nanti. Kejar. Iya. Jadi itu interaksi antara murid dengan guru itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, rencanakan beberapa kuis interak yang dapat dijawab secara real time ya, secara langsung. Jadi seperti yang kemarin saya buat, saya buat kuisnya nggak jauh dari materi mereka dan soal yang sudah diujikan kepada mereka. Contohnya soal TO yang kemarin saya buatkan, itu saya buat kuis macam metodenya kayak cerdas cermat. Langsung tuh ya secara online ya. Secara langsung. Yeah. Kan di Zoom kita share screen ke siswa, kita tanyakan ke siswa secara langsung, menjawab. Di situ kita bisa menilai secara langsung kan. Kemudian misalnya kemarin soal UTS 25 soal, itu kan kita bisa ujikan lagi anak-anak itu, menanyakan secara langsung. Nah kalau kita buat seperti itu, anak-anak itu semangat untuk menjawab sah. Ya ada semacam kompetisi di antara mereka ya, yang saya lihat seperti itu sih. Iya. Kemudian yang ketiga, memilih media daring dengan bijak. Ya artinya maksudnya gini, mungkin media yang ada di sekolah ini kan sudah memang ditentukan ya, misalnya menggunakan Google Classroom ya itu bagus, Zoom, kemudian WhatsApp ya. Jadi artinya memanage media juga hal yang penting ya. Bagaimana kita mengelola misalnya Google Classroom, mengelolanya gimana? Misalnya menit 1 sampai 10 itu kita buat absen daring. Kemudian WhatsApp kita ingatkan ke siswa. Kemudian baru video pembelajaran, itu sebenarnya hal yang sudah kita lakukan. Teknis ya, benar. Kemudian yang keempat, jadwalkan pelaksanaan pembelajarannya. Ya, pelaksanaan pembelajarannya kita mungkin ya, seperti kita mengenal psikologis anak-anak tadi. Saya mengajar di SMA Islam Plus Saskia ini, memang jam-jamnya jam-jam ngantuk. Saya ngajarnya siang sampai sore jam terakhir kan. Itu di mana kondisi apa ya? Kondisi otaknya tidak stabil. Menurun, kan? Benar. Anak-anak kecenderungan untuk malas, capek gitu kan. Jadi kalau kita bawakan materi secara full itu mungkin akan membosankan mereka. Benar. Kita pun nggak bisa memaksakan mereka juga. Sama ya, posisinya saat itu sama keadaan otaknya ya. Kita juga misalnya, kalau kita paksakan kita belajar atau menyelesaikan tugas lah, misalnya kita mengisi nilai, kalau kita paksakan mata kita udah ngantuk kali, kan kita nggak bisa juga kan? Ya tertidurlah kita terus. Tertidur kan? Iya. Ya kita alihkan dengan kegiatan yang lain, apakah membaca berita, ya kan? Membuka sosial media dan lain-lain gitu kan saya? Benar. Mungkin kalau kita buka HP, membaca melihat tugas atau laptop, kita ada HP, kita tengok, mungkin kita sering lebih melihat media sosial dari mengerjakan tugas. Lebih nyantai gitu juga, ya. Seperti itu juga untuk siswa ya. Baik. Oke, kita masih undang lagi yang lain. Oke, Bapak Ibu semua peserta acara webinar Askia Interaktif untuk hari ini. Oke. Kira-kira Bang Irfan, untuk kedepannya ya, metode atau langkah-langkah pembelajaran daring ini apabila terjadi pandemik seperti ini perlu nggak untuk mendapatkan sistem pembaruan atau namanya revolusi lah gitu sistem apabila pandemik terjadi lagi mungkin ke depannya. Iya, tapi memang saya teringat dengan materi yang disampaikan oleh Pak Pari di awal dulu ya. Disrupsi ya kan. Di mana kita dalam melakukan pembelajaran ini, kita harus memang siap ya mengikuti pembelajaran secara online. Nanti ini kita sudah mengalami ya, sekolahnya sekolah online. Benar. Di rumah itu sudah terjadi. Mungkin kata Pak Pari kemarin itu ada universitas ini bakal nanti buka universitas secara online. Kelas online dia ya. Di satu sisi memang kita melihatnya itu sebuah kecanggihan teknologi lah, mungkin kita pikir ya. Tapi di satu sisi itu juga kalau kita sistem itu yang terbangun nanti di awal dan sampai sekarang akan terjadi perubahan sosial itu saya khawatir. Jadi ada pergeseran nilai-nilai sosial ya. Hubungan sosial juga, semua kita serba online.
Kita mau misalnya undangan pun online ya. Ya mau pacaran pun online. Mau menghadiri apa ya pesta online, nanti kita kirimkan aja nanti dia berupa kirim nomor rekeningnya nanti kita langsung kasih, kan, iya. Terjadi banyak perubahan sosial nanti kan saya. Iya. Ya tapi saya harapkan ya kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu karena badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ya. Tapi bagaimanapun manusia itu memang dilahirkan fitrahnya itu untuk berhidup sosial secara langsung. Nah beda ya, kita memanfaatkan hubungan sosial dengan teknologi, kita berhubungan berkomunikasi dengan memanfaatkan teknologi dengan berkomunikasi secara langsung itu pasti tesnya berbeda. Ada sentuhannya. Berbeda, iya benar yang berbeda. Kita mengajari mendidik anak berbeda kan. Kita transfer knowledge ya. Iya, knowledge-nya langsung ya. Jadi knowledge oke lah ya mungkin. Pengetahuan. Nah, makanya dibilang siswa yang kemarin itu sampai ke DPR ya. Iya. Kalau kami mau pintar, kami itu perlu nggak, guru tuh udah kalah dengan Google. Google lebih pintar kan. Iya, seperti yang disampaikan Pak Fahri ya di awal ya. Yang ada siswa yang kemarin ada videonya yang beredar, dia bilang gitu. Iya, karena memang kalau memang mendidik ini kan dia memberikan sentuhan, ya, psikologisnya kita sentuh, kemudian motivasinya, ya. Benar-benar. Kita memberikan dia itu motivasi secara langsung itu lebih baik mengena dia daripada dengan online ini sangat sulit sekali. Kita hanya transfer pengetahuan aja, tapi kita secara sikapnya, karena penilaian raport aja kan psikomotorik ya, keterampilan dia, kognitif sikap, afektifnya ya, sikap dia. Gimana kita bisa tahu dia di rumah? Ya dia sementara dia sudah tertidur. Jadi kan saya. Ya mudah-mudahan itu kita doakanlah bisa pulih. Baik, ini ada lagi dari Miss Pika ya. Well, ini Assalamualaikum Pak Irfan, Masya Allah materinya sangat menginspirasi. Jadi Alhamdulillah saya juga sedang mendampingi beberapa siswa yang memang saya persiapkan untuk perlombaan katanya. Kemudian memang kendala di awal mencari bibit unggul itu sulit. Kalau tidak memang kita tunjuk langsung. Alhamdulillah ada beberapa yang mau dibimbing ini katanya kan. Namun kendala selanjutnya adalah kadang beberapa dari mereka juga bahas soalnya agak kurang serius menurut saya. Jadi bagaimana cara Bapak memotivasi siswa tersebut atau apa ada tips lain untuk memicu semangat mereka untuk belajar? Nah, kalau menganut sistem yang diberikan Miss Pika ini, apa perlu kita menunjuk wak-gengnya itu gitu ya? Yang kemarin mungkin kita bisa menunjukkan seperti kata Sesti ya. Ternyata di siswa SMA Askia itu memiliki, itu dia kemarin itu mengikuti Olimpiade tingkat nasional lagi, tapi dia bisa menjuarai. Nah, coba anak kalian ikutin langkah-langkah mereka, mungkin bisa kalian sharing ataupun berdiskusi dengan kawan-kawan kalian untuk bisa mengikuti itu. Dan kembali lagi ya, kita termotivasi itu karena ada sesuatu yang kita dapatkan. Terkadang gitu. Bahkan keseringan kayak gitu kan saya? Ya, pasti seringnya seperti itu sih, Bang Irfan kan. Memang kalau untuk benar-benar ikhlas itu kan maknanya tidak mengharapkan sesuatu padahal kan. Ikhlas beramal gitu kan saya. Tapi kadang perlu juga sesuatu yang bisa memotivasi kita mendapatkannya. Iya. Iya kan saya? Seriski dulu mau mendapatkannya, ada motivasinya. Of course, ada dong ya. Saya kejar ya. Kejar daku kau kutangkap ya. Oke. Baik, mungkin di akhir ini kita boleh simpulkan saja sih sebenarnya ya Bang Irfan ya, kita ambil kesimpulannya dari sistem pembelajaran online ini ya, agar tidak garing ya dan kering juga tentunya ya. Poin-poinnya dari Bang Irfan mungkin boleh dibacakan kesimpulan akhirnya. Iya, terima kasih Rizky, tidak terasa waktu 1,5 jam kita sudah berakhir ya. Oh my God, sudah mau habis ya ampun. Saya berpikiran dari sebelum-sebelumnya. Saya kayaknya nggak bisa sampai 1,5 jam. 1 jam aja udah habis, 1,5 jam udah selesai nih. Makanya saya wanti-wanti di awal kita ngobrol-ngobrolnya 1,5 jam dulu di awal tadi saya. Tapi alhamdulillah hampir selesai ya Bang Irfan ya. Jadi kesimpulan dari webinar kita ini,
Yang pertama itu kita menghadapi pandemi ini sesuai dengan apa yang passion kita jalanin aja ya. Jangan lupa semua yang kita siapkan itu adalah untuk kebaikan kita semua, termasuk untuk pembelajaran. Apa yang kita ajarkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, apa yang kita beri itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi apapun itu, passion kita itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bermanfaat intinya ya. Maka buatlah yang terbaik saja. Do your best. Saya. Yes. Okay. Terima kasih. Saya. Baik. Oke. Mungkin waktu juga ya yang harus ya yang akan memisahkan kita di sini ya Bang Irfan. Sebenarnya sangat sulit nih untuk berpisah dengan coach ya yang luar biasa menginspirasi. Besok kita jumpa lagi. Oke, masih jumpa ya, insyaallah. Baik, saya pikir ini acara kita luar biasa ya dari awal sampai akhir ya. Di acara webinar ini semoga kedepannya terus ya SMA Islam Plus Askia ini mengembangkan webinar-webinar seperti ini ya. Mungkin saya bisa juga nanti suatu saat jadi narasumber. Luar biasa narasumber. Mungkin guru-guru lain juga ya. Baik ya kan? Ya benar-benar. Ya. Untuk mengikuti apa namanya ya? Mengikuti kompetensi sebagai narasumber ya nantinya ya. Tapi nyari host penggantinya susah nih. Wow, Bang Irfan dong di sini nanti. Waduh, saya nggak bisa. Baik, kalau gitu saya pikir saya ucapkan terima kasih buat seluruh peserta webinar yang sudah berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir ini. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Big thanks ya, terima kasih banyak ya, luar biasa untuk semuanya. Semoga kita bisa jumpa lagi di acara webinar berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.